Anda itu mualaf ya? Iya. Anda berarti sudah membuka Alkitab. Oh, buka Bible ya. Betul. Sudah tahu isi Alkitab. Tahu dong. Anda Berarti Katolik ya? Anda sudah Gantian paham. dong. Anda Katolik kan ya? Anda sudah baca Bible. Iya. Anda sudah baca Bible? Anda sudah baca Bible? Anda sudah tahu isinya? Sudah. Oh sudah. Oke. Bisa tolong dibaca? Yes, Kiel. Bisa dibaca? Yes, Bentar, saya sambil cari. Ya, dicari dulu. Bisa Anda baca Yeskiel 16:7 silakan dibaca. Ada apa dia sekarang? Oh, Anda belum baca berarti. Anda cari-cari kesalahan isi Bible-nya. Alkitab. Tidak ada Alkitab yang salah. Anda yang salah. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tapi firman ini Tuhan. Firman itu kan sudah menjadi manusia. Pada mulanya ada firman itu Iya. sama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Katanya yang menjadi manusia itu kan firman. Terus saya tanya ini, kalau firman yang menjadi manusia, ini berarti bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi karena firman yang menjadi manusia. Awalnya Tuhan ini yang mana sih? Tuhan ini yang Bapa atau yang firman atau yang mana? Firman itu bersama-sama dan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Nah, firman itu Yohanes 14 telah menjadi manusia, daging. Firman itu adalah Elohim. Berarti firman adalah Elohim. Firman Ya, adalah Bapa. Betul? Yohanes 1:1 ya, berdasarkan Yohanes Ya, 1:1. kan? Firman adalah Bapa, betul? Firman adalah Bapa. Di situ ada firman adalah Bapa. Firman adalah Elohim. Iya, kalau Elohim ini siapa sih? Firman adalah Bapa. Firman adalah Elohim ini siapa Elohim. sih? Elohim ini siapa Di sih? situ tidak ada firman adalah Bapa. Enggak, salah itu, Mbak. Firman itu adalah Elohim. Bukan firman adalah Bapa. Iya, Elohim itu siapa? Oke, Elohim itu adalah apa? Siapa? Allah itu sendiri. Allah itu Elohim sendiri. itu Siapa? adalah Allah sendiri. Siapa? Allah itu sendiri itu maksudnya yang mana? Allah yang mana? Allah Elohim. Kalau dalam Iya, yang Islam kan mana? Yang mana? Yang Jadi- Bapa kah? Yang Roh Yang Kudus Bapa. kah? Atau yang anak? Yang mana ini? Katanya anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Ini saya tanya Ya, Elohim yang betul. mana ini? Firman itu kan adalah Elohim. Elohim yang mana yang saya tanya? Elohim bukan roh bukan Iya, lalu Bapa. Elohim yang mana yang dimaksud firman yang menjadi manusia ini? Elohim yang mana? Elohim kan berapa ya? Elohim memangnya berapa, Mbak? Pak, kalau Anda tanya ke saya, Elohim memangnya berapa?
Ini Bapak yang Ya. punya Elohim-Elohiman di keislaman. Saya di Islam tuh nggak ada Elohim-Elohiman, Pak. Di Islam tuh Tuhan ya Allah, hanya Allah itu aja. Jadi Bapak nggak usah tanya ke saya. Bapak aja bingung gitu loh, Elohim itu berapa? Bapak nggak tanya ke saya. Bapak kan sendiri bukan nanya Elohim. Saya bingung. Makanya Anda kan bertanya. Kalau kami tidak bingung, Ya kalau Anda ditanya jangan tanya balik. Anda ditanya ya tak tinggal jawab, bukan tanya balik lah. Tentang imanmu kok tanya balik ke Allah. saya sudah jelas. Iya, Elohim itu Elohim yang mana? Firman itu adalah Elohim. Iya, Yohanes Elohim yang 1:14 mana? itu telah menjadi manusia. Elohim kan sama itu. Sudah, Elohim Bang. yang mana, Pak? Apa lagi mau tanya? Iya, Elohim kan katanya firman itu adalah Elohim. Nah, kalau di original teksnya itu kan firman itu adalah Theos. Ini saya tanya, ini Theos yang mana? Theos yang Bapa kah? Atau Theos yang mana? Kan itu bahasa saja diterjemahkan. Theos diterjemahkan juga. Kalau bahasa Indonesia Iya, itu yang apa? dimaksud siapa, Pak? Jangan dan nyambung lah, Pak. Gimana? Semua pada ketawa loh, Pak. Jawab. Elohim Ya, kan? itu Elohim yang mana? Theos yang mana? Elohim yang Esa. Siapa? Elohim yang Esa. Iya siapa loh? Tanya siapa? Coba Bapak ya, Pak, kalau Bapak tanya saya, kan Tuhan Yesusmu siapa? Siapa Saya yang jawab menciptakan Allah. alam semesta ini? Ya Elohim. Dialah yang pencipta, Mbak. Pak, menurut Paulus 1 Korintus 8 yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Nah, itulah Elohim. Oh, itu adalah Elohim. Nah, kan itu kan Elohim kan? Oke, berarti kalau di dalam pengajarannya Paulus sendiri, Theos adalah Bapa. Lalu kita mau tarik ulur ke Yohanes 1:1 di mana firman itu adalah Allah, atau di original teksnya firman itu adalah Theos, maka ketemu Theos ini adalah Bapa. Ya, Nah, firman kalau Bapak itu. bilang kenapa? Firman itu adalah Elohim. Memang kenapa? Iya, Elohimnya Theos kan. Ternyata Theos itu dapat jawabannya. Ternyata Theos itu Bapa kan. Ya udah, kalau Theos itu adalah Bapa, kemudian firman itu adalah Theos, maka firman itu adalah Bapa. Lalu firman yang menjadi Elohim, ya firman itu ya Bapa juga Yes. dong. Berarti Bapa jadi Yesus, gimana sih? Kosong berarti Bapa. Firman itu telah menjadi daging, telah menjadi Yesus. Iya, kalau Dia- Pak, firman menjadi daging, firman jadi Yesus, firman jadi apalah itu ya sakarapmu lah ya. Nah, di saat firman itu menjadi manusia yang namanya Yesus, menjadi daging yang namanya Yesus, ternyata kita tarik ulur firman itu adalah Theos, dan Theos itu terjawab, Theos itu adalah Bapa. Saat Bapa yang dalam firmannya ini dia menjadi manusia, ya berarti sosok kebapaan hilang karena dia sudah menjadi manusia. Kan katanya tadi Bapak yang bilang firman jadi manusia. Bapa Sedangkan firman tetap itu ada. adalah Bapa. Itu tetap ada, makanya kan ada dalam tiga pribadi, Bapa, Firman, dan Roh. Kan tidak bisa dipisahkan itu. Bapak tetap ada, berarti Bapak bukan firman yang menjadi manusia dong. Ada, makanya bagaimana Iya, alam kalau Bapak itu tetap ada, berarti Bapak itu bukanlah firman yang menjadi manusia. Karena kan Anda bilang Bapak tetap ada. Tadi Bapak kan bilangnya menjelma loh. Kalau menjelma Ya. berarti ada suatu perubahan dari yang Kan- seperti ini nih. Perubahan dari Ada. kipas angin tiba-tiba menjadi gincu. Saat kipas angin menjelma menjadi gincu, kipas anginnya udah nggak ada, jadinya gincu. Tapi kalau Bapak bilang tetap ada, ya berarti dia nggak menjelma menjadi itu. kalau menjadi manusia kan jelas. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 kan jelas. Iya, Namanya baik, apa lagi Pak. ya? Di saat Bapak Bagi mengatakan, kami membingungkan, justru hanya bingung. Makanya saya jelaskan pada mulai firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dan Firman itu firman adalah itu menjadi manusia Yesus dalam Yohanes 1:14. Apa yang mau ditanyakan, Mbak? Atau boleh saya bertanya? oh Bapak mau nanya, padahal tadi udah selesai, belum jelas. Boleh saya bertanya? Berarti jawabannya jadinya Tuhan ini kemana, Bapak ini kemana? Boleh saya bertanya, Mbak? Boleh, bukannya nggak boleh, tapi dikelirkan dulu. Di saat Bapak adalah Kan sudah firman, loh, di saat Tinggal firman, Anda nggak- di saat firman adalah Bapak, firman adalah Theos. Ini Anda kenapa mau sih terima- ngomong terus sendiri dia? Ya, Anda ada ditanya. Mau, Ini- boleh. Anda baru lihat saya berdiskusi ya.
Saya izinkan Ini- Anda bertanya. Diskusi atau interview? Saya izinkan siapapun bertanya boleh. Cuma Hey. kalau kita lagi berdiskusi, pembahasan Anda belum sampai kepada poin inti. Tadi saya bertanya di mana, kemudian Anda tidak nyambung. Sudah saya jelaskan dari awal. Sudah berapa menit? Anda gunakan, kita gunakan Anda untuk Anda. mengatakan, Kalau Anda tidak puas kan itu terserah Anda. Yang penting saya sudah memberikan jawaban. Memangnya saya berarti yang penting, oke, berarti yang penting imani aja ya. Oh iya, imani aja ya. Oke, boleh saya bertanya? Oke, boleh. Yang penting imani aja ya. Tadi katanya firman itu adalah Theos. Dan ternyata Theos kita dapat jawaban di 1 Korintus 8:6. Ternyata Theos itu adalah Bapa. Ya, di saat Theos itu adalah Bapa, ya firman adalah Theos, berarti firman adalah Bapa. Ternyata Bapa yang jadi manusia. Ya, itulah ya. Tapi ya buat dia aja gitu kan, dia penjelasannya kayak begitulah. Ini memang ya, namanya juga Kristen ya. Kita harus membuang akal manusia kan, bagi mereka gitu, imani aja. Oke, boleh. Silakan bertanya. Menurut Al-Quran, Allah itu Maha Kuasa tidak? Ya, Allah Maha Kuasa. Apakah Allah memerlukan pertolongan? Tidak. Oke, coba baca Quran surah Muhammad ayat 7. Oke. Muhammad ayat 7. Quran surah Muhammad ayat 7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Terus, Kenapa Allah memerlukan pertolongan? di situ tidak ada tertulis Allah memerlukan pertolongan, tidak ada. If you support Allah, God will support you. Pak, sini saya tunjukin datanya ya, Jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Jika kamu menolong Allah, berarti Nah, Allah niscaya Allah akan menolongmu. Maka itu Ya, jika kamu menolong Allah tidak memerlukan pertolongan. Di situ Allah tidak memerlukan pertolongan. Jika kamu menolong Allah, apakah Allah tidak memerlukan pertolongan? Itu Allah sendiri yang Tidak, Allah tidak memerlukan pertolongan. Di mana datanya Allah memerlukan pertolongan? Ya, Silakan bilang buka aja. kamera. Silakan buka datamu. Di mana Bilang aja. Allah memerlukan pertolongan? Ini jika Di situ kamu sangat menolong jelas. Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Iya. Coba baca. Tapi dia tidak memerlukan pertolongan, tidak. Untuk apa ayat Tidak memerlukan ini? pertolongan. Baik, Pak Pengikut, saya kasih tahu Anda analoginya seperti ini. Saya kasih tahu Anda analoginya seperti ini. Saya ini orang yang mampu, alhamdulillah ya. Saya mau makan mulai dari kaki 5, mau makan di hotel pun saya bisa bayar sendiri, bisa. Tapi jika ada orang yang mau mengantarkan saya makanan, niscaya saya pun juga akan membalas makanan itu dengan makanan yang lebih baik. Bahkan saya akan membalasnya berkali-kali lipat. Apakah itu berarti saya membutuhkan orang ngasih saya makan? Tentu tidak. Nah, dalam hal ini di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, diam dulu, saya sedang jawab dan saya tidak memelintir, sama sekali saya tidak memelintir. Kau udah modal terjemahan, kau pelintir lagi. Memang Saya tidak oh, kau bilang tadi Allah memerlukan pertolongan. Di mana datanya Allah memerlukan pertolongan? Jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong. Di situ tertulis jika kamu menolong Allah. Ya, jika Maka Allah menolong, akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. jika Di kamu situ menolong Allah, tidak ada tertulis Allah membutuhkan Allah pertolongan. memerlukan pertolongan tidak? Tidak. Jika kamu menolong Allah, Tidak ada untuk tulisan apa? Allah membutuhkan pertolongan, tidak ada tulisan Allah membutuhkan pertolongan. Silakan buka kameranya, buka layar, kan sudah buka, silakan buka datamu. Di mana tertulis Allah membutuhkan pertolongan. Oke, saya baca ya. Wahai Tunjukkan datamu. Enggak, tunjukkan datamu di mana Allah membutuhkan pertolongan. Di situ tidak ada tulisan membutuhkan pertolongan, enggak ada. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Nah, berarti yang membutuhkan pertolongan lebih banyak siapa? Manusia. Allah tidak pernah membutuhkan pertolongan. Ya udah, kau kalau nggak punya data untuk menunjukkan congormu itu, kau turun aja di bawah. Nggak usah kau kayak gitu. Jangan dipelintir. Udah modal terjemahan, dipelintir lagi. Ya nggak ngerti sih, perkataan Yesus aja kau ubah-ubah, apalagi perkataan Allah. Al-Quran yang isinya tidak sama sekali kamu imani. Perkataan Yesus aja yang kau puja-puja dia, kau sembah-sembah dia Tuhan aja, kau nggak percaya, dia bilang utusan, kau bilang dia Tuhan. Apalagi perkataan yang ada dalam Al-Quran diterjemahkan, kau pelintir pula, memang kafir.
Nggak pernah ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan Allah membutuhkan pertolongan. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Nggak pernah ada. Sudah dikasih analogi. Masih nggak paham? Ya nggak paham lah. Namanya juga oten. Saya nggak memaksa kalian paham Al-Quran, tapi minimal paham lah cara berdiskusi, paham lah bahasa Indonesia yang baik. Kamu ngobrol sama aku bahasa Indonesia kan? Kayak kita lagi yang lain ya. Ini yang muslim-muslim tolong permintaannya ditarik ya. Banyak yang minta naik, tapi saya nggak tahu ini mana yang Kristen ini. Ya, yang muslim-muslim nggak usah minta naik. Saya naikin satu-satu dan wajib on cam ya. Ya gimana ya, namanya juga oten ya. Padahal di Islam itu Allah itu maha segala-galanya, maha mengurusi segala sesuatu ya kan. Allah itu maha menghendaki mengurusi segalanya. Di dalam surat Yasin aja ayat 82 ya kan, Allah itu yang mengurusi semuanya. Apa yang dia kehendaki ya udah jadi. Kalau kamu bilang Tuhan minta pertolongan, ya mungkin Tuhanmu kali ya waktu bayi ditolongin gitu kan, ditolongin sama mamanya, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya berjalan, diajarin gitu. Jangan kayak gitu loh. Oh ada Viro mau naik. Salah pencet siapa nih? Adens. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Ya, saya Muslim. Oh iya, izin menurunkan dulu ya bang ya, karena kita mau diskusi dengan Kristen bang. Silakan. Ya, sehat selalu abangku. Yang Kristen aja yang naik ya. Yang muslim nggak perlu naik lah ya. Yang Kristen aja yang naik. Iya Viro, silakan Bang Viro dibuka kameranya. Ya makasih loh udah kasih kesempatan naik. Bentar ya. Bentar. Jangan mau pukul, pukul. Sambil bantu ditetap ya layarnya ya guys ya. Saudara-saudaraku bantu ditetap, kita sungguh-sungguh Bentar, Mbak Riani. Gua tanya dong, sebenarnya penjelasan ayat di dalam Al-Quran tadi teman saya kasih tadi kan di dalam kitab apa tadi ya, surat apa tadi ya? Lupa juga gua tadi. Emang penjelasannya itu seperti apa sih? Senyum. Kalau memang Allah itu nggak membutuhkan pertolongan, maksudnya penjelasannya seperti apa? Iya, aku bicara pakai data ya Bang ya. Kalau berdasarkan tafsir Al-Muyasat nih, ini Kementerian Saudi Arabia, Kemenak Saudi ya. Ini orang-orang beriman ya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya. Bila kalian menolong agama Allah melalui jihad di jalannya loh. Kok turun kau Bang? Kok turun dia? Dijawab turun. Kok turun sih? Jadi kalau kita itu berjuang di jalan Allah, ya kan, kita berjihad, kita mengingatkan sesama saudara kita untuk tetap di dalam agamanya Allah, tetap di dalam agama Islam, dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita gitu, ya itu Allah akan menenangkan kita. Ini kalau dari tafsirnya dari Kementerian Agama Arab ya, itu Allah akan memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian dan meneguhkan kaki saat kalian perang di situ. Sebenarnya banyak lagi sih. Jadi kalau tentang menolong gitu ya, ini tahu sendiri lah ya, perbendaharaan kata di Arab sama Indonesia itu beda jauh. Bahasa Arab itu kaya dengan bahasa, kaya katanya. Ya, perbendaharaan katanya lebih banyak. Sedangkan Indonesia sedikit gitu. Ya. Iya, menolong agama Allah. Menolong agama Allah, iya. Itu bukan berarti Allah itu minta pertolongan, karena nggak pernah ada datanya Allah itu meminta pertolongan, nggak pernah ada. Kita pakai analogi aja lah, kalau kita punya teman bawa makanan ke kita, apakah kita membutuh diberikan makan? Enggak kan? Itu kita yang manusia aja loh, kita yang manusia loh kayak gitu. Nah ini Allah, sedangkan Allah itu pemilik segalanya, semesta alam, Dia yang menciptakan.
Jadi nggak usah melintir-melintir lah, udah bawa terjemahan dipelintir lagi. Nggak ada narasi sama sekali ya, satu pun narasi di Al-Quran, di terjemahan yang kamu baca, nggak pernah ada tertulis Allah butuh pertolongan, nggak pernah ada. Marbun, apa kau bilang malu ditanya Al-Quran? Mana malu? Kalau Al-Quran isinya yang zakarnya seperti zakar kuda, auratnya seperti aurat keledai, malu mungkin ya, malu. Tapi Al-Quran nggak kayak gitu, ngapain saya malu? Kalau bahas Al-Quran silakan, Anda bisa baca bahasa Arab, Anda bisa baca Al-Quran, bisa ngaji kamu. Iya, silakan. Kalau nggak bisa, kamu cuma mau bertanya tentang terjemahan pun saya nggak apa-apa, kasih kesempatan, boleh. Tapi terjemahan pun nggak ada yang kayak begitu-begitu, yang auratnya seperti aurat muda, nah, susunya di jama-jama, nggak ada gitu loh, biasa aja. Assalamualaikum Bang Rahmat Hidayat, silakan open cam Bang Rahmat, Masya Allah, ini salah satu luar biasa ya. Udah lama kita tidak berjumpa ya Kak ya. Iya Bang Rahmat, silakan dibuka kameranya Bang Rahmat, soalnya ini Bentar, Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya sambil nyari oten ya, saya naik-naikin ya, karena ini banyak juga yang minta ini. Boleh Kak, ini bentar ya, saya ada ini. Naikkan oten, iya saya naikkan oten, tenang aja, sabar ya, saya naikin oten satu persatu. Ini aku naikin juga ada yang belum kelihatan nih. Ini akun saya sudah lama kali nggak bisa live nih Kak. Ini baru pertama bisa ini live ya. Oh, kena tombak kan? Iya, kena pelanggaran. Mungkin ya Kak ya, saya gabung juga bagi teman-teman yang mungkin belum kenal saya, mohon di follow juga akun ini ya, karena ini baru bisa live nih Kak, udah berapa lama, udah sekian bulan Iya, ini. udah lama ya, udah bertahun-tahun. Kemarin mau gabung di akun Kakak ini nggak bisa naik soalnya. Oh, kemarin mau aku naikin nggak ketemu Bang Rahmatnya, aku cari nggak ketemu. Maria Ita, silakan di open kameranya. Open cam, Kristen atau Muslim, silakan. Saya Katolik. Oke, mantap. Silakan dibuka kameranya, Kak Maria. Anda itu mualaf ya? Iya. Anda berarti sudah membuka Alkitab. Oh, buka Bible ya, betul. Sudah tahu isi Alkitab. Tahu dong. Anda Berarti Katolik ya? Anda sudah Gantiin paham. dong, Anda Katolik kan ya? Anda sudah baca Bible? Iya. Anda sudah baca Bible? Anda sudah baca Bible? Anda sudah tahu isinya? Sudah. Oh sudah, oke. Bisa tolong dibaca? Yes, Kiel. Bisa dibaca? Yes, Bentar, saya sambil cari. Ya, dicari dulu. Bisa Anda baca Yeskiel 16:7 silakan dibaca. Ada apa dia sekarang? Oh, Anda belum baca berarti. Anda cari-cari kesalahan Isi Bible-nya. Alkitab. Tidak ada Alkitab yang salah. Anda yang salah. Enggak ada. Ya, coba dibacain. Benar itu tulisannya kayak gitu. Coba dibacain. Anda Silakan. Bu Maria, silakan dibaca, Bu. Aduh, itu tolong anak-anak ini ditenangkan dulu, Bu, soalnya takut mengganggu diskusi kita. Suara TikTok itu sensitif dengan suara anak-anak. Dikasih jajan dulu aja adik-adiknya, anak-anaknya. Silakan dibaca ya, skill 16 yang ke-7 tadi mau nyari apa? Tadi nyari Bible. Silakan dibaca. baca aja, saya sambil ngomong, tidak bisa buka Alkitab. Loh, kok gitu? Berarti Anda tidak mau membaca Bible nih. Saya sambil ngomong, jadi tidak bisa. Saya bukain, mau baca? Ya monggo. Oke. Saya bukakan ya. Iren, sini Ren. Iren. Ini ya. Ini, Ren. Yeskiel.
Ini Yeskiel nih, Yeskiel 16:7. Silahkan Anda baca. Dibaca aja, saya tulisannya Loh. kecil-kecil. Oh kecil, kurang besar ya. Coba segedein lagi ya. Nah ini udah besar ini. Yeskiel 16:7. Silakan dibaca Bu Maria. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Terus? Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu, Salah pencet. iya kah? Sorry, salah pencet. Maka buah dadamu Sudah montok, iya rambutmu lanjut. sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Sudah dibaca Bu ya. Ini firman Tuhan ya Bu ya. Sudah ya. Ini firman Tuhan ya Bu ya. Yeskiel 16:7. Ya. Kayak gini Bu. Terus apa yang salah? Oke baik ya. Di sini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ini Apa benar yang Bu. salah dengan Benar itu? banget Bu. Ini Tuhan mengut Yerusalem jadi istrinya. Oh ternyata benar-benar Tuhan Anda punya istri ya Bu ya. Ini mau diapain Bu Tuhan Anda punya istri? Kok Tuhan punya istri piye toh? Iya. Anda saya jangan juga mengartikan secara bisa sih Tuhan punya istri Bu. Itu tadi perikop satu Yes, kok. iya. Perikopnya gitu Bu. Coba Anda buka gimana Bu? Jangan-jangan ini gimana Bu? Nggak bahaya. Iya. Sama Mbak Iren sama iya. Iya, skill. Iya, coba Ibu baca. Jangan dicuplik-cuplik kalau sama Nggak boleh. Alkitab tuh jangan dicuplik-cuplik, baca Mbak. Dari yang pertama Itu juga. cari kesalahan-kesalahan tuh namanya. Nggak berani saya Bu cari-cari kesalahan. Nggak boleh. Kita baca aja. Nah, Anda itu kalau cari Ini silakan dibaca, kesalahan jangan pinter ceramah, baca aja banget. dari satu sekop ya, satu perikop. Ya, Baca aja. Eskia 7. Yes, Ya. yang 16. Oh, 16. Iya, yang ke-7 atau mau dari yang pertama boleh dibaca semuanya dari yang pertama gitu ya. Boleh banget. 16 ayat 7. 7. Coba dibaca dari atas ya, Mbak ya. Silakan. Lalu Ibu, datanglah itu firman saya- Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maksudnya apa? Lanjut. Belum sampai ke-7 itu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang.
engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Terus apa? Apa yang salah Itu dari satu perikop Alkitab tidak itu? sebut, Bu, dengerin baik-baik. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan kitab suci Anda ada yang salah, nggak pernah. Aduh, Bu, tolong anakmu, Bu. Nggak pernah, ya. Saya nggak pernah mengatakan Bible itu salah, enggak loh, nggak berani saya nggak begitu, nggak boleh kita begitu ya, kita orang kaya gitu, nggak boleh kayak gitu. Justru di sini tadi saya hanya menunjukkan, membacakan. Nah, ini tolong ya Bu ya, ini secara perikop satu konteks itu ada judulnya. Silakan dibaca Bu, judulnya apa itu Bu? Tuhan Allah memungut Yerusalem menjadi istri. istrinya siapa? Ada istri siapa itu? Bukan istri aja, ada istri apa itu? Loh. Yerusalem menjadi istri. Yerusalem itu apa? Manusia. Menjadi istri siapa? Coba Anda baca di yang ketiga. Iya, Anda Yerusalem itu manusia bukan. Kita baca di keterangannya, Bu. Kita baca di keterangan Apa? ayatnya. Ya. Kalau Gaya berdasarkan apa? data- Coba rasa ngetes. Nah, salah, Yerusalem itu bukan manusia. Ini Yerusalem saya itu bukakan, saya kota. bukakan Yerusalem itu siapa? Saya bukakan ya. Yang dimaksud perikop ini siapa? Saya Anda itu bukakan. cari kesalahan-kesalahan, tapi sebenarnya itu banyak yang salah dari Uclim. Tahu enggak? Uclim jare. Memang ada yang salah ya? Saya tadi nggak bilang salah loh. Kamu ketemu ya soalnya. Banyak nanti. Ini. kesalahan. Taurat Tenangkan dulu, tidak ada tenangkan yang dulu ya. nemplek di otaknya. Tenangkan Uclim. dulu, ngomong otak lagi dia. Tenangkan dulu lah. Ini ya, kalau Yeskiel 16:3 kita lihat di sini perikopnya, Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya, Oke, Ibu tanya nih, Yerusalem itu apa? Yerusalem itu apa? Ya udah kita baca isinya aja lah. Isinya kan di sini ada tulisan nih. Nih, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Nih, Yerusalem ini apa? Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, dan ayahmu ialah orang Amori. Oh, ayahnya orang dan ibumu orang Heti ya. Jadi ayahnya orang Amori, ibunya orang Heti. Ini berarti besannya Tuhan Anda ini. Besannya Tuhan Anda ini gini berarti besannya Tuhan. Ya. Besannya Tuhan Anda ini orang Amori sama orang Heti. Kalau orang menikah punya anak, orang punya anak pasti anaknya orang, ya kan? Orang punya orang ada bapak, ada ibu, anaknya apa Bu? Bu, gimana Bu? Orang sama orang punya anak dijadikan istrinya. Berarti orang itu bukan masa orang bapaknya orang, ibunya orang, terus anaknya bukan orang, gimana sih Bu? Ibunya ada aja. Kalau di situ Tuhan Anda yang mengatakan inilah asal kelahiran. Ayahmu orang Amori, oh ayahnya orang. Ibumu orang Heti, oh ibunya orang. Anaknya siapa? Masuk kucing, ya orang talabu. Ternyata di situ adalah istri Tuhan Anda. Buat apa Bu? Tuhan Anda punya itu istri? memahami firman itu secara harap. Anda itu tidak paham. Iya, saya nggak paham Bu. Buat apa sih Tuhan punya istri Bu? Kalau enggak paham, enggak usah bahas. Anda itu orang Islam, enggak usah ngusik-ngusik orang Kristen, Mbak. Anda itu imani saja, imanmu yang mu'alaf. Ya, sabar-sabar. Ini sama guru saya aja nih sama. Kalau sudah enggak, Sama Bang Rahmat. kalau sudah tidak mengimani, ngapain dibahas? Itu loh. Iya, sama kalau Anda naik ke sini ngapain mau tantrum Bu? Di sini Kenapa juga dibahas? diskusi. Ya, silakan Bang Rahmat dilanjut. Ini ada narasumber saya Bang Rahmat, silakan. Ya, terima kasih Kak ya. Begini Bu. Sebetulnya begini. Kalau kita pelajari Bible itu, ya saya juga termasuk salah satu. Jangan belajar Bible, belajar Quranmu aja. Keburukan-keburukan orang itu banyak. Nabimu aja ya. Lawen sampai berapa kali itu. Padahal di Taurat itu tidak boleh mengingini istrinya orang lain. Tapi Taurat dilanggar sama
Muslim sama Muhammad. Ya, Banyak gini, kesalahan, nggak usah cari kesalahan orang. Iya, begini, Ibu kalau mau diskusi, tinggalkan dulu aktivitasnya, Bu. Kita diskusi aja, Bu, di Ibu sini. berisik banget, Bu. Ya. Anaknya, Bu, berisik Kalau banget. Ibu mau diskusi, ayo kita diskusi santai, secara secara baik dan benar. Ayo, akademis, Bu. Lihat sini, kalau Ibu mau diskusi. Di sana Ibu mengatakan apa? Itu Alkitab itu perjanjian lama, Yehezkiel itu perjanjian lama. Coba. Itu semua harus katanya gini, Bu. Taurat di mana orang Muslim. Begini. Ya. Ibu mau diskusi dengan saya? Enggak. Ya udah turun. Ibu mengatakan kalau di dalam Taurat itu tidak boleh mengambil Nggak mau diskusi dia, turun aja udah. Ya. Turun, Bang. Ya dilanjut Bang, saya sambil naikin yang lainnya. Silakan Bang Muhammad. Tadi dia juga dia mengatakan bahwa di dalam Taurat itu tidak boleh mengambil istri orang lain. Apakah di dalam Taurat itu juga dibolehkan bahwasanya menyembah manusia itu dianggap sebagai Tuhan itu boleh? Di dalam Taurat juga, bahkan Tuhan mereka itu sendiri disalib oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, orang-orang yang menerima Taurat. Karena di dalam Taurat itu tidak ada meyakini bahwasanya manusia itu disembah sebagai Tuhan, ataupun Tuhan itu pernah jadi manusia. Tidak ada itu dalam Taurat itu seperti itu. Jadi kalau mau diskusi, ya kita diskusi yang bagus, yang baik dan benar. Ya, ini ada Nikodemus. Silakan dibuka kameranya. Nikodemus, silakan dibuka kameranya Nikodemus. Nikodemus Pae, 1 Nikodemus, 1, 2. Nikodemus monitor. Oke, turunkan aja. Silakan Bang Rahmat dilanjut penjelasannya kita sambil menunggu Kristen bisa naikin satu-satu. Nah ini ada nih, sebentar saya sapa dulu. Bang Rahmat, mic-nya ke mute. Iya, sambil kita cari output data supaya tidak kelihatan mana. Ini nih ada nih. Baru hasian lagi ada telepon nih HP-nya dia nih. Baru hasian. Nah, ini ada telepon. Mic-nya dibuka dulu, kameranya dibuka dulu, baru penghasian. Iya, ini muslim-muslim permintaannya ditarik ya, yang muslim-muslim ya. Biar yang Kristen-Kristen aja yang komen. Aduh, jadi patung dia, ya turunin aja lah. Ya teman-teman ya yang belum follow akun saya, terutama teman-teman dari Muslim ya. Ini akun ini baru pemanasan hari ini nih Kak. Iya. Oten ini kalau kita sudah mulai susah, sering dilaporkan akun kita, sehingga terjadi pelanggaran lah, makanya enggak bisa sampai hari ini live. Ini baru pertama live ini, sudah sekian purnama ini. Yang sambil dibantu di follow juga ya saudara-saudaraku ya. Ini Bang Rahmat ini di follow, ini udah senior juga, dia udah brother senior ini. Cuma dia jarang muncul dalam Perintis, kenapa sih naik? Kenapa gini sih? Kenapa sih naik-naik tiba-tiba bunyi HP. Yang siap diskusi lah naik. Lah, belum kelihatan lahnya. Masih ini ya. Belum duduk ya. Banyak yang minta naik ini. Udah
dekat sama Mikana, Kak. Panggil aja Mikana ke sini. Panggil. Inilah, ini nyantol kayaknya jaringannya dia deh. Pikir ilmu. Pikir ilmu. Pikir ilmu. Aku pencet kayaknya. Tuh. Pencet kayaknya. Bang Rahmat, gimana nih Bang? Kita sambil nunggu Oten ya. Ini soalnya banyak yang minta naik nih. Bang, aku tanya dulu deh ke Bang Rahmat nih. Bang Rahmat ini kan menjelaskan Al-Quran ini, Masya Allah ya. Yang nggak paham Al-Quran aja sampai kejang-kejang kepanasan gitu loh kalau dengerinnya kan. Kalau di Al-Quran sendiri ya Bang Rahmat ya, ini kan firman Allah. Di dalam Al-Quran, kenapa sih bahasanya ini bener-bener bahasanya tinggi banget gitu ya? Justru untuk menyamai keindahannya itu sangat sulit gitu. Ada nggak sih di dalam Al-Quran itu narasi-narasi yang kayak membangkitkan apa ya istilahnya ya? Ya sama-sama tahu lah ya, membangkitkan yang kayak awal gitu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Kayaknya di Al-Quran nggak pernah ada ya kayak gitu ya. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kayak yang pertama yang harus kita pahami, Al-Quran itu diturunkan dari yang maha sempurna, maha suci, maha segala-galanya. Sehingga pertama, jika sesuatu itu dikeluarkan oleh yang maha sempurna, ini ibarat analogi seperti ini. Ada sebuah pabrik, sebuah produsen yang mengeluarkan suatu barang atau suatu produk, di mana pabrik tersebut, produksi tersebut merupakan produksi yang 100% sempurna, tidak ada pernah terdapat kegagalan dan kesalahan satupun. Nah, tentu orang tidak akan meragukan lagi kualitasnya karena memang itu sudah diakui, nah, sudah terbukti. Nah, begitu pun dengan Al-Quran, ketika diturunkan dari yang maha sempurna, dari yang maha suci, itu sangat-sangat tidak akan pernah didapatkan ada satu kesalahan. Nah, apalagi yang bersifat untuk membangkitkan syahwat yang tidak baik. Karena memang tujuan Tuhan untuk menurunkan kitab suci itu bukan ke sana arahnya, bukan kepada hal-hal yang negatif, bukan kepada hal-hal yang buruk, tetapi kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik. Nah, baik itu dari susunan kata-katanya, kaidah bahasanya, sastra bahasanya. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya sastra Al-Quran itu merupakan sastra tertinggi, bahkan sastra Arab pun kalah dibandingkan dengan sastra Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi sastra Al-Quran bukan sastra Arab. Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga terkadang banyak Bang, ini aku kok dengar kayak noise apa ya? itu tidak mampu untuk menerjemahkan secara eksplisit. Noise ya, kayaknya noise ya. Nah, ini udah bersih. Iya, tadi noise. Nice ya? Iya, kalau ngomong kayak berisik gitu, kayak noise berisik gitu, kayak lagi di dalam air. Nah, ini apa nih? Ada nggak? Masih noise Bang. Masih nice. Iya. Mungkin headsetnya dicabut dulu, pakai headset nggak Bang? Oh, nggak pakai headset ya. Ini lagi di mute sekarang. Atau ini akun yang Sila ini yang baru naik, yang akun hijau ini? Enggak, akun yang ini aman, dia nggak kelihatan bicara. Ini coba aku mute ya. Aman. Iya, dari Bang Rahmat. Ada suara berisik, iya. Suara berisik Bang Rahmat. Mungkin pakai headset dulu mungkin. Jadinya noise, suaranya masuk banget. Lah. Lah. Dari tadi lah ini minta naik game terus ya. Lah, silakan buka kameranya lah. Buka mic, buka kamera.
Ini gimana? Masih ada suara? Kayaknya masih sih. Coba ngomong. Halo, tes. Masih ada. Iya, masih berisik. Nah, tapi di sini udah nggak ada loh. Masih berisik. Dari tadi, dari awal bicara berisik. Antau bentar, saya turun dulu baru naik lagi. Oke, boleh. Iya, saya tunggu naik lagi ya, Bang Ahmad ya. Iya kak, kayaknya nggak di akunku deh kak. Soalnya tadi pas turun dilihat noise, kakaknya yang noise, kakaknya yang berisik kayaknya. Pas aku turun nggak ada. Masa gitu sih? Iya. Ini coba Bang Rahmat bicara ya. Iya. Halo, tes, 1. Ya di bawah. Akun utama kan lagi di mute. Gimana bisa noise? Akun utamanya aku mute kok. Ya, Udah aman kayaknya ya. aman. Kecil cuma. Ya kita cari hiburan lagi ya. Kita naikkan oten-oten ya. Ini yang muslim minta naik ya. Yang Kristen aja yang minta naik. Yang Kristen. Inilah dari tadi. Buka kameranya lah. Dari tadi nggak jelas lah ini minta naik terus dari tadi. Mau report ya kamu ya? Silakan dibuka kameranya. Astagfirullahaladzim. Ini minta naik berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang bergabung ya. Ya, oten-oten pagi-pagi ini mungkin mereka sedang menginjili ke seluruh makhluk ya. Jadi nggak tahu mereka lagi kayak jarang HP-an tadi ya kayaknya. Yang Kristen silakan ajukan permintaan naik. Kita wajib on cam ya. Bantu di tap-tap ya, di tap-tap layarnya ya. Awe Adi. Oten sudah punah ya. Banyak yang punah. Halo. Iya. Syakira. Halo, assalamualaikum. Ya muslim ya bang. Halo, assalamualaikum. Ya muslim. Iya, Ya muslim. Aduh bang, noise sekali bang, berisik banget. Awe. Yang minta naik yang Kristen coba.
Yang Kristen-Kristen aja yang naik ya. Yang Muslim-Muslim gak usah minta permintaan naik. Sambil narasi Kak biar roten. Oh ya. Oke lah ya, kita narasi ya. Alhamdulillah ya saudara-saudaraku ya, yang belum tahu ataupun yang sudah tahu ya, biarkanlah saya kasih tahu lagi sekarang ya. Alhamdulillah saya ini seorang mu'alaf ya, jadi ini room yang berdiskusi di sini ya. Saya sebagai host, saya adalah seorang mu'alaf mantan Kristen. Dimana dulu saya mengira Tuhan itu bisa menjadi apa saja, itu adalah bentuk kekuasaan Tuhan. Bisa menjadi manusia, bisa menjadi apapun itu. Ya, itu dulu saya kira itu adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Tapi kalau dipikir pakai logika, Tuhan ini menjadi segala-galanya ini bagaimana? Ternyata cacat logika kalau saya pikir dengan akal yang sehat. Karena Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya, itu adalah Tuhan yang berkuasa menciptakan segalanya. Bukan Tuhan yang menjadi segala-gala apapun itu, dia mau bukan. Doni Damara, urusan kamu mu'alaf, kayak mu'alamin apa? Ya memang urusan saya mu'alaf. Semua orang itu akan mengurus apapun yang dia perbuat, baik buruk semua ada pertanggungjawabannya. Itulah manusia. Jangan menjadi manusia yang berbuat seenaknya, dia berbuat dosa gitu kan. Terus nyuruh anaknya orang yang mati untuk menanggung akibat, nyuruh anak orang yang mati menebus dosanya. Itu gimana? Nah, itu baru berbingung gitu loh. Jadi kalau kamu bilang urus aja urusanmu, iya memang saya ngurus diri saya sendiri. Dan alhamdulillah saya sudah mengurus semuanya ya. Dari segi akidah ya kan, saya memperbaiki apa yang dulu dilarang. Saya lakukan dulu semasa saya belum berislam. Setelah di akidah Islam saya tahu, oh ternyata saya tidak boleh mengumbar aurat. Ya udah saya tutup aurat saya. Ternyata setelah berislam saya harus menyembah Allah Tuhan satu-satunya. Ya udah, nggak ada lagi Tuhan itu Allah tapi begini tapi begitu, itu nggak ada. Nah itu loh. Jadi memang semuanya itu harus sesuai gitu kan dengan aturannya. Dulu itu bisa mau apa aja itu, itulah. Dibilang berbuat dosa ya takut, sebenarnya takut juga buat apa ya? Takut mungkin cuma takut malu, takut ketahuan mungkin ya kalau dulu, karena dulu kan semua dosa kan ada yang nanggung, ada yang nebus gitu. Kalau sekarang karena dosa semua itu pertanggungjawaban sendiri, jadi setelah berislam pun jadinya kok ini? Setelah berislam jadinya ya lebih hati-hati. Sebentar nih kameranya aman ya? Kok di akunku warnanya hijau gini ya? Sebentar, coba aku turun dulu, aku naik lagi ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.